Oh ya, sebelum lanjut mendengarkan rekaman, saya perkenalkan bahwa yang memberikan sharing ini adalah Mas Nisar yang sudah lulus Kementerian PUPR tahun 2022 ya di Pembina Jasa Konstruksi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Nisar sudah mau memberikan sharing dan memberikan informasi terkait dengan soal-soal terkait dengan gambaran soal psikotes ya. Teman-teman simak penjelasan dari beliau. Integritas ya, Iya, integritas ya. integritas. Karena momoknya kan integritas nih. Iya, karena kalau kurang dari 4 kan langsung gugur meskipun SKD-nya tinggi, Iya. SKB-nya tinggi. Ini yang aneh. Iya. Jadi di dalam apa namanya karakter tadi yang kayak kepemimpinan, kayak teamwork, terus Iya. kayak yang lain-lain itu dia itu tidak ada. Kayaknya integritasnya disubkan di sana. Oh. Jadi ada soal yang ada sedikit kayak membingungkan gitu loh. Iya, iya, iya. Di antara beberapa, di antara soal-soal yang ada. Heeh. Antara pilihan A dan B ini bikin kita kayak gundah gulana gitu. Oh, gitu ya, ya. Tapi pilihannya AB saja kan, enggak seperti yang TKP, TWK yang ABCDE berarti ya. Oh enggak. Cuma A, B saja kok. Oke. Maka dari itu saya mencoba merangkumkan soal-soalnya dari peserta kami, dari teman-teman kita yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya yang sudah mengikuti tes psikotes. Kami coba buatkan soal-soalnya, gambarannya seperti apa kalau terkait dengan kepemimpinan, terus terkait dengan pengendalian emosi, hasrat berprestasi. Nanti kami coba buatkan soal dalam bentuk modul. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah ready. Akan saya bagikan gratis kepada teman-teman kita yang sudah bergabung ke dalam grup, beberapa grup-grup Al-Mahya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan soal psikotes pada Kementerian PUPR. Kenapa kita bahas ini? Banyak sekali yang japri, banyak sekali yang meminta kepada kami untuk membahas terkait dengan soal psikotes. Nah, karena saya ingin memberikan gambaran yang betul-betul real seperti apa tes psikotes pada Kementerian PUPR, maka saya mencoba menghubungi beberapa teman-teman kita bimbel yang pernah bergabung menjadi member Al-Mahya yang sudah tembus Kementerian PUPR. Saya mencoba mengajaknya memberikan informasi kepada teman-teman terkait jenis dan bagaimana model psikotesnya melalui sambungan telepon. Sebenarnya saya mengajak mereka untuk memberikan semacam kursus singkat melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube, tetapi untuk sementara belum bersedia untuk menampilkan wajahnya di channel YouTube. Maka dari itu, nah, kenapa soal psikotes ini penting? Karena soal psikotes ini itu sifatnya menggugurkan. Seperti teman-teman baca pada pengumuman bahwa sifatnya psikotes ini menggugurkan. Mau sebagus apapun nilai SKD, mau sebagus apapun nilai SKB, setinggi apapun nilai SKB dan integrasi dengan SKD, tetapi kalau hasil psikotesnya kurang dari 64% dan integritasnya kurang dari 4, maka itu akan disebut, maka dia akan gugur setinggi apapun nilainya pada tes SKD dan SKB. Makanya ini sangat penting untuk teman-teman pelajari. Di sini kalau kita lihat terbagi jadi 3 aspek, aspek inti, aspek penunjang dan tambahan, dan setiap masing-masing kelompok itu berbeda. Di kelompok 1 logika berpikir masuk aspek inti, sedangkan di kelompok 2 logika berpikir masuk di penunjang. Nanti teman-teman ini bisa baca saja terkait dengan pengumuman ini. Yang paling penting dari video ini adalah rekaman pembicaraan saya dengan peserta kami yang sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya dalam menghadapi ujian SKD, SKB maupun psikotes. Nah, teman-teman berikut rekamannya ya, silakan disimak. Oh ya, sebelum lanjut mendengarkan rekaman, saya perkenalkan bahwa yang memberikan sharing ini adalah Mas Nisar yang sudah lulus Kementerian PUPR tahun 2022 ya di Pembina Jasa Konstruksi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Nisar sudah mau memberikan sharing dan memberikan informasi terkait dengan soal-soal terkait dengan gambaran soal psikotes ya. Teman-teman simak penjelasan dari beliau. Gimana? Jadi waktu kemarin itu psikotesnya itu kalau nggak salah ada 45 atau 50 soal gitu loh. 50 soal ya? Saya lupa. Iya. Nah, pokoknya dia kelipatan 5. Iya. Terus setiap soal itu dia dikasih, setiap kelipatan 5 soal itu dia dikasih
ini tuh bidang apa sih yang mau kita kerjakan gitu loh. Jadi misalnya kayak soal 1 sampai nomor 5 Ya, dia jelasin tentang tanggung jawab. ya, Dia benar-benar kayak beritahu bahwasanya ini soal 1 sampai 5 itu tanggung jawab. oh gitu, ya. Dan dan pilihannya sama seperti kayak Papi Kostik yang dia cuma A sama B gitu aja. Oh, A sama B saja ya, enggak? Ya, oke, paham, Ya. paham. Terus, Oke. Ya. Dan pertanyaannya jelas banget kok. Maksudnya nggak susah, nggak pakai mikir sebenarnya. oh gitu, karena misalnya perbedaannya gini, jelas ya? Misalnya gini, Enggak, contoh. Gimana? Perbedaannya jelas, mana yang benar sama yang salah. jelas banget, perbedaannya jelas banget kok. Oh gitu, ya. Terus contohnya Jadi tadi gimana? Ya, Misalnya gini, misalnya soal selanjutnya ya, leadership, ya, kepemimpinan. ya, 6 sampai 10 doang di dalam satu lembar satu lembar tampilan di layar itu cuman jadi kayak Google Form gitu ya, ya. Cuman 6 sampai 10 itu isinya itu soalnya tentang kepemimpinan. Contoh nomor 6. Anda sebagai ketua atau pimpinan di kantor Anda. Ketika terjadi perselisihan di antara para pegawai, apa yang harus Anda lakukan? ya, A. Mengumpulkan pegawai yang berselisih, mengajak diskusi dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. ya. Yang B. Membiarkan mereka. Oh, Kan kelihatan kelihatan, banget gitu iya loh. betul kelihatan. Ya, oh seperti itu, nggak susah Ya. berarti untuk menebaknya ya, menjawabnya. Enggak, sama sekali nggak sulit gitu loh. Oh, iya. Oke. Dan untuk apa namanya bidang-bidangnya tadi Ya. itu sama seperti bidangnya psikotes pada umumnya. Ya. Tidak ada yang kita jadi pembina jasa konstruksi atau Ya. kita jadi apa namanya pengairan atau kita ada di mana, enggak. Sama ya, semua ya. Bener-bener kayak psikotes sama semua kepemimpinan, terus kerjasama, Ya, terus habis itu pengambilan keputusan, ya, terus habis itu tekanan, ya. apalagi ya saya lupa. Oh iya. Sip. Intinya gitu ya. Nah, kalau terkait Nah, poin terus habis itu integritas, kan ya, integritas ya. integritas. Karena momoknya kan integritas nih. Iya, karena kalau kurang dari 4 kan langsung gugur meskipun SKD-nya gugur, tinggi, iya. Nah, SKB-nya tinggi. Ini yang aneh. Ya. Jadi di dalam sub apa namanya karakter tadi yang kayak kepemimpinan, kayak teamwork, terus Iya. kayak yang lain-lain itu dia itu tidak ada sub Integritas. kategori yang menjelaskan bahwasanya integritas. Hmm. Terus soalnya ini tidak ada. Jadi benar-benar integritas itu tercantum di dalam soal-soal tadi. Mungkin Gitu. nah, Mm-mm. mungkin ada beberapa soal yang memang nggak segampang yang saya omongkan tadi. Mm-mm. Kayaknya integritasnya disubkan di sana. Oh. Jadi ada soal yang ada sedikit kayak membingungkan gitu loh. Iya. Di antara beberapa, di antara soal-soal yang ada, Ah. antara pilihan A dan B ini bikin kita kayak gundah gulana gitu. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk dia mengkategorikan bahwasanya soal ini, soal 6 sampai nomor 10 itu integritas itu udah ada Oh, gitu. kemarin itu. Iya. Tapi pilihannya AB saja kan, enggak seperti yang TKP, TWK yang ABCDE berarti ya. Oh, enggak. Cuma AB saja kok. Oke. Itu dia ya teman-teman. Jadi soalnya itu sangat jelas perbedaan benar dan salahnya di mana. Hanya yang menjadi tantangan di pembicaraan selanjutnya itu Mas Nisar menyampaikan untuk poin integritas itu tidak dicantumkan pada soal. Berbeda kayak misalnya kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan soal kepemimpinan. Soalnya 1 2 3 4 5. Nah, untuk soal integritas itu tidak dicantumkan seperti itu. Jadi soal integritas itu terselip di setiap soal-soal sub-soal itu. Jadi misalnya di tes kepemimpinan, di dalam kepemimpinan ada 5 soal. Di dalam 5 soal itu ada soal integritasnya, ya, atau soal terkait dengan pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Di dalam pengendalian emosi 5 soal di dalam situ terselip juga soal integritasnya. Jadi itulah yang menjadi tantangan dalam tes psikotes ini. Anggap semua soal itu adalah soal integritas ya. Kenapa? Karena di sini poinnya penting. Cukup tinggi yang harus teman-teman raih pada soal integritas, harus minimal 4.
kurang dari 4 langsung gugur ya, seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba merangkumkan soal-soalnya dari peserta kami, dari teman-teman kita yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya, yang sudah mengikuti tes psikotes. Kami coba buatkan soal-soalnya, gambarannya seperti apa kalau terkait dengan kepemimpinan, terus terkait dengan pengendalian emosi, hasrat berprestasi. Nanti kami coba buatkan soal dalam bentuk modul. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah ready. Akan saya bagikan gratis kepada teman-teman kita yang sudah bergabung ke dalam grup, beberapa grup-grup Al-Mahya ya, terkait, karena kami membuat grup, misalnya grup pembina jasa konstruksi sendiri, grup SDA sendiri, grup jalan jembatan sendiri, itu nanti kami bagikan. Tetapi nanti untuk Zoom-nya kita akan coba satu kali mengajak teman-teman kita. Mudah-mudahan Mas Nisar tadi itu sudah bersedia untuk memberikan sharing kepada teman-teman melalui Zoom ya. Nanti kita bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan. Tapi saya tidak berjanji bahwa akan ada peserta kami tahun sebelumnya yang akan memberikan, tapi saya upayakan ada yang bisa memberikan sharing kepada teman-teman terkait dengan psikotes ini ya, seperti itu. Tunggu saja bulan depan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadwalkan, semoga tidak ada halangan ya, seperti itu. Nah, terkait modulnya nanti saya coba kirim ke grup juga, ke grup-grup, tidak usah menjapri satu persatu, karena mohon maaf kalau ada yang tidak saya balas karena sangat banyak yang japri. Jadi sekali lagi melalui video ini saya sampaikan, mohon maaf kalau tidak ada beberapa yang tidak saya balas WA-nya, tapi saya upayakan, saya berupaya menjawab semua WA dari teman-teman. Tetapi kalau ada yang terlewat, mohon dimaafkan. Intinya saya akan bagikan juga nanti jika ada informasi-informasi tambahan di grup-grup. Tim kami juga terus bekerja mencari-cari informasi supaya teman-teman yang sudah bergabung di kami bisa lulus baik itu CPNS maupun P3K ya. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini. Nah, oh ya, caranya bergabung ke dalam grup kami, silahkan akses salah satu modul kami. Oke, saya doakan kamu yang nonton video ini bisa tembus menjadi ASN tahun 2024-2025. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapan banyak terima kasih kepada Mas Nisar sudah bersedia memberikan sharing kepada YouTube Al-Mahya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.